Halo semua, balik lagi di channel Ini Film. Di kesempatan kali ini, gue mau ngerangkum alur cerita film The Bodyguard from Beijing. Film yang rilis tahun 1994 ini dibintangi oleh Jet Li. Film yang bercerita tentang seorang bodyguard profesional melindungi seorang saksi mata yang selalu diteror. Namun, sebelum gue mulai, ada baiknya kalian subscribe channel ini dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan untuk video seru lainnya. Di awal film, kita akan melihat para pengawal sedang menjaga bosnya sedang berenang. Namun, tiba-tiba terjadi penembakan. Lalu, para pengawal membuat sebuah formasi perlindungan untuk menyelamatkan bosnya. Setelah itu, saat di luar, mereka dikepung oleh wartawan. Tiba-tiba, datanglah pengawal yang bernama John, melindungi kliennya. Lalu, mereka melakukan penyamaran untuk melabui para penjahat. Tapi John tetap melakukan penyerangan untuk melumpuhkan musuhnya. Sebuah mobil tiba-tiba datang untuk menjemput kliennya. Namun John menolaknya. Setelah mobil itu jalan, mobil itu meledak seketika. Namun, ternyata semua itu hanyalah sebuah simulasi yang disaksikan para pengawal elit. Lalu scene berpindah saat John mendapatkan tugas dari seorang yang menyewanya, bernama James. James merupakan seorang direktur sebuah perusahaan yang banyak menghasilkan devisa untuk negara. Dalam tugas tersebut, John harus melindungi pacarnya James, yang bernama Michelle. Karena Michelle satu-satunya saksi mata yang tersisa atas kejahatan pria yang bernama Cui, yang telah membunuh dan terjerat kasus korupsi. Saat itu, Michelle sudah memiliki dua orang pengawal yang bernama Ken dan Charlie. Karena dirasa kurang pengamanan, maka dari itu James menyewa John untuk melindungi pacarnya. Singkat cerita, sesampainya John di rumah Michelle, dia berkenalan dengan Charlie dan Ken, dan bertemu dengan pengacara James yang bernama David. Saat itu, David memberikan uang sebesar $200.000 untuk biaya operasional dan tanda tangan kontrak. Di awal kedatangannya, John mendapatkan perlakuan sikap yang tidak enak dari Michelle. Itu karena Michelle tidak mau adanya seorang pengawal pribadi. Namun, saat Michelle sedang ingin minum, tiba-tiba terjadilah kekacauan. Rupanya, kekacauan tersebut ulah seorang bocil yang bernama Billy. Dia meletakkan minuman kaleng di dalam microwave, yang membuat microwave itu meledak. Di malam harinya, John mulai melakukan pengecekan di kamar Michelle, dan meletakkan CCTV di kamarnya. Sontak, hal tersebut membuat Michelle bertambah marah, dan memukul CCTV dengan sebuah panci. John yang melihatnya lalu memberikan sebuah tombol untuk keadaan darurat. Lalu John meneruskan memasang CCTV di setiap sudut rumah. Keesokan paginya, John melakukan pengecekan kendaraan untuk mengantar Michelle ke sekolah adiknya. Namun, di dalam mobil Michelle sudah ada Charlie. Hal itu merupakan sebuah siasat untuk melabui para penjahat yang mengejar Michelle. Sesampainya di sekolah, John berbicara kepada pihak kepala sekolah untuk memberikan cuti selama 2 minggu untuk membatasi aktivitas Michelle. Sesampainya di rumah,
Michelle menelpon pacarnya untuk memberikan kebebasan dan membicarakannya kepada John. Namun, saat itu John lebih memilih berhenti daripada harus menurut kepada Michelle. John menjelaskan bahwa cutinya paling lama 1 minggu atau lebih, sampai pengadilan berlangsung. Setelah itu, tugasnya selesai. Di malam harinya, alarm yang diberikan oleh John berbunyi. John dengan sigap langsung memeriksa kamar Michelle. Ternyata, saat itu Michelle sedang mandi. Rupanya, tombol tersebut dipencet oleh Billy. Di keesokan malamnya, Michelle secara diam-diam ingin pergi. Dan di sana ada Ken yang membantunya. Namun, saat mobil dinyalakan, tiba-tiba muncullah John. Akhirnya, mereka berdua adu bacot. Lalu Michelle masuk rumah sambil menangis. Tibalah di hari waktu pengadilan. Dan saat itu, John berpamitan pada Michelle bahwa tugasnya telah selesai. Namun, saat membuka pintu, muncullah Ken. Dan Ken mengatakan bahwa sidangnya diundur 1 bulan lagi. Hal itu membuat Michelle menjadi marah. Dan saat itu Michelle minta diantarkan untuk jalan-jalan. Karena Michelle memaksa, John pun menurutinya. Sesampainya mereka di mall, mereka pun berpencar. Saat itu, Billy yang diledek oleh teman-temannya karena memakai pistol mainan, akhirnya dia menukar pistol mainannya dengan Charlie. Dan saat Michelle sedang mencoba beberapa baju, terlihat seorang yang siap menembak Michelle. Namun, John lebih sigap dan menembak penjahat itu terlebih dahulu. Kekacauan semakin terjadi saat teman Billy menembakkan pistol asli milik Charlie. John dengan kemampuannya berhasil melumpuhkan para penjahat. Lalu, saat ingin pergi, Charlie menghadang salah satu penjahat. Namun, karena Charlie membawa pistol mainan, akhirnya dia tertembak. Dan John langsung membalasnya. Beruntung, saat itu Charlie memakai rompi anti peluru. Sesampainya di rumah, John memerban kaki Michelle. Nah, dari situ, benih-benih cinta muncul dan Michelle meminta maaf pada John atas perlakuannya. Lalu scene berpindah pada salah satu veteran tentara hebat yang disewa oleh Cui untuk membunuh Michelle. Saat itu, dia sedang mengambil mayat adiknya yang ditembak oleh John pada saat kabur dari mall dan membunuh semua penjaga kamar mayat. Keesokan harinya, di saat hujan turun, Michelle mencoba merayu John yang sedang memperbaiki CCTV. Michelle berpura-pura jatuh agar diselamatkan oleh John. Setelah itu, terlihat veteran yang bernama Wang muncul di layar CCTV milik John. Seketika, John mengejarnya dan berhasil menembaknya. Namun, tiba-tiba ada pria tua yang digantung. Saat John ingin menolongnya, ternyata pria tua itu sudah dipasang bom. Singkat cerita, di malam harinya, John memeriksa keadaan Michelle lewat CCTV-nya. Rupanya, Michelle berada di belakang John. John yang grogi memencet layar CCTV-nya hingga rusak dan pergi. Namun Michelle menghadangnya dan memberikan hadiah sebuah jam tangan untuk John. Setelah itu, alarm tanda bahaya berbunyi. John dengan sigap datang ke kamar Michelle. Rupanya tidak terjadi apa-apa. Michelle mencoba menggoda John dan ingin mencoba batang milik seorang pengawal. Namun, karena John seorang pengawal yang disiplin dan takut dosa, akhirnya dia menolaknya dan pergi.
Saat John dan Charlie sedang curhat, alarm berbahayanya berbunyi lagi. John yang mengira itu sebuah keisengan Michelle, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari dalam rumah. Dan benar saja, saat itu Ken sedang berusaha menyelamatkan Michelle, hingga akhirnya Ken tertembak. Lalu John muncul dan menembaki semua para penjahat. John dan Wang pun akhirnya bertemu. Karena peluru John sudah habis, John langsung menghindar dari serangan Wang. Lalu John mematikan semua lampu di rumah dan menggunakan senter untuk melihat keberadaan musuh. Karena dirasa keadaan sudah mendesak, John membuka gas dan menutup semua ruangan, sehingga kalau ada yang menembak, tempat itu akan meledak. Akhirnya, John dan Wang pun bertarung tangan kosong. Saat Wang hampir kalah, Wang menemukan Billy, dan Wang mencoba menusuk Billy. Namun John menolongnya. Michelle yang panik berlari ke arah Billy, namun Wang berhasil menangkapnya. Saat lagi gawat-gawatnya, James datang dan bernegosiasi dengan Wang. Namun Wang menolaknya, karena Wang dendam dengan John yang telah membunuh adiknya. Karena jiwa pengawal John kuat, dia maju untuk menyelamatkan Michelle. Namun akhirnya tertembak. Saat Wang melepaskan tembakan kedua, John berhasil membalas dengan melemparkan tusukannya hingga akhirnya mereka berdua tewas. Lalu di scene akhir, kita akan melihat sebuah perbatasan negara. Saat itu, James dan Michelle menuju ke sana untuk melihat John yang terakhir kalinya. Dan seorang komandan menyerahkan wasiat John untuk Charlie. Ternyata wasiat itu berisi uang. Sesampainya James dan Michelle di perbatasan negara, karena James yang mempunyai paspor, dia boleh melewatinya, tapi tidak masuk ke negara sebelahnya. Lalu Charlie memberikan sebuah kotak kepada Michelle, yang merupakan pemberian dari John, yang ternyata kotak tersebut berisi jam tangan milik John. Dan film pun selesai. Oke guys, itu alur cerita film The Bodyguard from Beijing dari gua. Semoga kalian terhibur. Terima kasih atas perhatiannya dan see you next time.